melupakan kenangan kau dan aku. Banyak kejanggalan pada kematian kakak Nyonya. Karena kemarin siang saya masih bicara dengan Pak Diri. Kelihatan masih segar, sehat, walaupun terguncang karena putrinya dibawa kabur orang. Jadi Sisi nggak kabur, Let? Almarhum Pak Diri yang nelpon saya melapor kalau anaknya Sisi tidak ada. Sedang di gudang ada bekas-bekas yang mencurigakan. Setelah kami cocokkan, ternyata pernah ditempati oleh Yan alias Yanje, yang ayah kandung Nyonya Dona sendiri. Kemungkinan besar Nyonya Dona, Nyonya Mara terlibat dalam kasus ini. Mereka pasti menginginkan kematian Kak Dery dan Sisi. Mereka ingin menguasai harta kakak ipar saya, Letnan. Saya nggak peduli dengan harta, Letnan. Bagi saya yang penting adalah keponakan saya, Sisi. Saya minta tolong selamatkan dia, Letnan. Lebih baik kamu katakan sekarang di mana Sisi berada. Apa hubungannya dengan saya? Sisi kabur dan saya nggak tahu kemana. Bohong. Saya tahu Sisi diculik oleh Yance, ayah kamu. Untuk apa Dona menculik Sisi? Bocah apa kamu, Helu? Semua orang juga tahu kalau Tante dan Dona memang menganggap Sisi sebagai saingan dalam mendapatkan warisan Kak Dery. Apa? Kamu nganggap saya menculik Sisi hanya karena mau mengangkangi harta warisan kakak kamu? Saya nggak perlu menculik Sisi. Untuk apa? Karena saya tahu semua harta Mas Dery akan diserahkan ke saya. Karena saya adalah istrinya. Dan saya berhak sepenuhnya atas peninggalan suami saya. Kamu keliru, Dona. Kak Dery sudah membuat surat wasiat yang baru yang menyebutkan kalau kamu cuma mendapatkan tunjangan alimoni setiap bulan. Persis seperti yang diterima Mara dari Papa. Kalian semua boleh ngoceh setinggi langit. Tapi yang penting, buktinya. Baca. Ayo baca. Hah. Di sini disebutkan kalau saya akan mendapatkan semua warisan kakak kamu. Nih, ayo baca. Yang kamu pegang itu surat wasiat yang lama. Lihat tanggal, bulan, dan tahunnya. Kak Dery membuat surat wasiat yang baru itu minggu yang lalu.
Kalau kamu nggak percaya, tanyakan saja pada Om Teddy. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk membacakan surat wasiat Pak Dery. Karena jenazah beliau... Saya nggak peduli. Saya cuma pengen tahu apakah ini surat wasiat suami saya atau bukan. Dari mana Nyonya mendapatkan ini? Bukan urusan kamu. Ini asli atau bukan? Saya ingin putri Nyonya Sisi ada di sini. Cucu saya Sisi masih di bawah umur. Dan segala kepentingannya bisa diwakili oleh ibunya, kan? Nyonya benar-benar ingin tahu. Iya dong. Untuk apa saya kesini kalau tidak ingin mendapatkan jawaban yang benar? Ini memang surat wasiat yang dibuat Pak Dery. Jadi, ini benar-benar syah, kan? Cukup. Cuma itu yang ingin saya tahu. Surat wasiat ini syah sampai dibuatnya surat warisan yang lebih baru. Apa? Jadi, ada surat wasiat baru. Pak Dery telah merubahnya. Surat warisan itu sekarang ada di bank. Saya menyimpannya di sana. Isinya sama kan? Sayang, tidak sama. Pak Dery menyerahkan semua warisannya pada Toby, Sisi, Gak mungkin. Kamu bohong. Kamu pasti bohong. Saya istrinya. Saya pewarisnya. Kamu jangan bohong, Teddy. Pasti ada persekongkolan. Dery memang bangsat. Dia sudah mengkhianati Donna, Ma. Seharusnya dia memberikan semuanya sama Donna. Bukan sama Toby atau Sisi. Dan memberikan hak perwaliannya sama Santi. Takdir. Itu sudah takdir. Nasibmu nggak jauh beda dengan Mama. Cuma hidup dari uang bulanan. Nggak bisa, Ma. Kita beda. Kita harus beda. Kita nggak pernah sama. Kalau Mama mau terima saja uang bulanan. Tapi Donna? Enggak, Ma. Donna nggak mau menyerah seperti Mama. Mereka pikir pasti ini semua sudah berakhir. Belum, Ma. Mereka pasti tidak bisa apa-apa kalau orang yang ditunjuk Dery sebagai pewarisnya mati. Dia anakmu. Anak Dery, bukan anak Donna. Donna pikir Papa bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, Papa pasti bisa menyelesaikan ini dan mengirim mayat Sisi ke Santi. Donna pingin lihat seperti apa muka mereka waktu terima bingkisan istimewa dari Donna. Kamu sakit. Kenapa kamu nggak ke dokter? Lepaskan saya, Om. Saya mohon. Saya tidak akan beritahu polisi. Brengsek. Saya nggak mungkin ngelepasin kamu. Bapak saya akan kasih uang sama Om. Bapak saya akan kasih kalau Om lepasin saya. Sudah berapa kali saya bicara. Saya tidak perlu duit. Aduh.
Saya nggak pernah nyakitin anak-anak. Makan, makan. Ayo makan. Makan, makan. Makan. Cepat makan. Siapa suruh kamu masuk gudang? Siapa suruh? Seharusnya kamu tidak pernah lihat saya. Seharusnya kita tidak pernah ketemu. Brengsek! Brengsek! Saya mau pulang, Om. Diam! Diam! Ah! Kalau kamu nggak mau makan, saya makan sendiri. Lepaskan saya, Om. Saya tidak akan beritahu pada siapa saja. Kamu nggak tahu polisi. Polisi tidak akan nyerah begitu saja. Mereka akan memaksa kamu untuk bicara. Saya tidak akan bicara, Om. Polisi tidak akan nyerah begitu saja. Mereka akan memaksa kamu. Sampai kamu mengaku. Sampai kamu mengaku. Om pernah dipaksa bicara. Sering. 4 kali Om di penjara. Kasihan. Cuma kamu yang bilang kasihan sama Om. Yang lainnya nyukurin. Saya nggak percaya. Anak Om dan keluarga Om pasti sangat sedih. Om punya keluarga kan? Keluarga Om pasti sangat sedih kalau Om sampai di penjara. Saya yang bukan keluarga Om saja ikut sedih. Sudah diam! Om bilang diam! Diam! Ampun, Om. Mah, Kak Sisi belum pulang ya, Mah? Kemana sih? Mah, Tobi kangen. Tobi mau minta dibacain. Kemana sih, Mah? Diem. Tobi jangan nanya-nanya ke Mama, kemana Sisi pergi. Loh, kok marah? Kak Sisi kan kakaknya Tobi. Kata Papa, Tobi gak boleh jahat sama Kak Sisi. Tobi harus baik sama Kak Sisi. Diem. Sisi bukan kakak kamu, tahu? Bang. Orang-orang bilang Sisi kakaknya Tobi. Sini. Tobi denger Mama baik-baik ya. Dengerin Mama baik-baik. Sisi bukan kakak Tobi. Tobi nggak punya kakak. Hah? Ngerti? Sekarang masuk ke kamar. Ayo, masuk. Halo? Papa udah ngubungin, Mah? Belum. Lama-lama Dona bisa gila, Mah. Sisi harus segera dilenyapkan. Kemana aja sih, Papa? Seharusnya kan Papa udah nelpon. Ngasih kabar gitu, kek. Tenang, papamu pasti telepon. Dona, lebih baik kita jangan bicara di telepon. Terlalu berbahaya. Kamu pasti tahu apa yang Mama maksud. Banyak cara untuk nguping pembicaraan orang.
kemana? Kita nggak bisa nunggu begini terus, Her. Nunggu polisi sampai menemukan mayat Sisi. Jangan berpikir buruk dong. Semuanya pasti beres. Iya, tapi kan kita harus bertindak mencari Sisi. Iya, tapi kemana? Ya saya juga nggak tahu, Her. Tapi kan seenggak-enggaknya kita berusaha, nggak cuma duduk. Kamu tuh harus dengar nasihat dokter, San. Terutama dalam kondisi seperti sekarang ini. Kamu kan lagi hamil muda. Iya, tapi ini kan soal hidup dan matinya Sisi, Her. Oke, kalau gitu kita cari Sisi kemana? Mara, Yance pasti akan telepon Mara. Dia nggak mungkin menghubungi Dona, karena dia takut polisi mengawasi Dona. Halo? Mara, aku butuh duit. Anak itu sakit dan dia harus dibawa ke dokter. Apa? Kamu mau bawa dia ke dokter? Apa yang susah-susah? Buang saja mayatnya di jalan. Kamu gila. Anak itu tidak bersalah. Dengar, Yan. Dengar. Kamu harus bunuh anak itu. Ini demi anak kita. Selama anak itu masih hidup, anak kita dalam bahaya. Saya tidak bisa. Oke. Saya akan bawain duitnya. Tapi kamu harus janjian. Kamu harus nolong Dona. Dia sangat membutuhkan kamu. Dia anakmu. Dona anakmu, Yan. Bukan Sisi. Kita ketemu 3 jam lagi di tempat biasa. Sampai nanti. Halo? Dona, ini Mama. Papamu telepon. Dia butuh duit. Mama yang akan ngantar ke sana. Dona ikut ya, Ma? Mama nggak bisa nunggu lama-lama. Iya, Dona ke sana sekarang. Jemput Mama sekarang juga. Oke? Iya. Sisi nggak apa-apa, Om. Lebih baik Om pergi jauh daripada Om ditangkap polisi lagi. Om gak usah pedulikan Sisi. Pasti ada orang yang menolong Sisi. Kalau polisi nanya ke Sisi, Om sudah pergi jauh. Kamu sakit. Om janji akan membawa kamu ke dokter. Cepat pergi, Om. Kalau Om cepat pergi, polisi tidak akan memaksa Sisi kemana Om sembunyi. Di sini, Ma. Kamu harus membujuk papamu. Baik, Ma.
Mereka ngapain di sini, Her? Ntar juga kita tahu, San. Papa, Dona, anakmu sakit. Kamu harus membawanya ke dokter. apa? Dona harus bawa anak itu ke dokter. Dona justru menginginkan kalau anak itu mampus, Papa, bukan membawa dia ke dokter. Dona, anak itu tidak bersalah. Papa akan mendapat lebih banyak lagi setelah anak itu mati. Simpan uang. Saya tidak akan membunuh anakmu. Dia bukan anak Dona, Pak. Saya tidak peduli dia anakmu atau bukan. Tapi anak itu tidak bersalah. Kamu pikir Papa ini apa? Hah? Papa membunuhkan karena dia memerasmu. Tapi anak itu, dia tidak pernah mengganggumu. Kamu betul-betul keterlaluan. Papa nggak nyangka. Papa, tunggu. Papa. Dona memang keterlaluan. Dona minta maaf, Pak. Kita akan bawa Sisi sama-sama ke dokter. Kita jemput sekarang ya. Ya. Papa. Mana, Pak? Anakmu ada di sini. Saya ikat dia di sini. Ya. Kurang ajar. Bangsat! Sudah aku bilang, dia sangat licin. Akalnya ada saja. Baik. Kalian tunggu di sini. Pasti dia belum jauh. Saya akan mencarinya. Kamu sembunyi di sini dulu, ya? Saya mau coba hadang laki-laki itu. Hati-hati. Ya. Di mana Sisi? Tunggu. Di mana Sisi? Ngaku cepat. Saya tidak tahu. Sisi lari. Demi Tuhan saya tidak tahu. Ajar kau yang sembunyikan Sisi kan? Cepat, katakan di mana dia? Papa. Mana dia? Saya tidak tahu. Saya meninggalkan Sisi. Dia dalam keadaan sakit. Cepat sebelum mereka melihat kita. Ya, ke sana, Pak. Sini, Dona. Sini, Dona. Tolong kamu. Cepat, mana dia? Tapi dia sudah.
Sisi, ini Tante Sisi. Keluar sayang. Sisi, kamu aman sih? Ini Tante. Jalan. Suara apa itu? Hah? Bukan. Bukan hantu. Bukan. Oscar tidak takut hantu. Hah? Hantu takut sama Oscar. Hah? Oscar punya teman. Hah? Tidak. Oscar kena angkut hantu. Hah? Mana? Hah? Situ. Oke. Ayo. Mana? Hah? Ada bocah. Hah? Buset. Masih hidup. Gua kirain hantu loh. Tenang, tenang. Tenang. Om Oscar. Oscar akan merawat kamu. Tenang. Ayo. Ikut Om Oscar. Ayo. Jansen. Jansen. Kalau kami menemukan mayat anak itu, kamu bisa dituntut pembunuhan ganda. Lenan Ali udah mengerahkan semua anak buahnya. Mereka pasti bisa mencari sisisan. Sekarang giliran kamu yang harus istirahat. Kenapa kamu nggak melaporkan soal Mara dan Dona kepada polisi? Karena belum ada bukti secara langsung mereka terlibat. Ian pasti melindungi mereka kalau ditanya polisi tentang keterlibatannya pada peristiwa itu. Ian melindungi mereka. San, lewat mereka kita bisa mencari Sisi. Apa? Dona dan Mara berkepentingan tentang kematian Sisi. Mereka akan berburu informasi tentang Sisi lebih dari kita, lebih dari orang lain. Dengan menguasai mereka secara terus-menerus, kita bisa tahu di mana dan bagaimana keadaan Sisi. Bagaimana kalau mereka melarikan diri? Nggak mungkin, San. Mereka terlalu serakah untuk menukar harta warisan Kak Dery dengan nyawa mereka. Udahlah, kita serahkan semuanya pada Letnan Ali. Biar dia ngurus semua. Sementara aku juga berusaha untuk menemukan Sisi.
Aku gak percaya Sisi hilang begitu aja. Perasaanku mengatakan dia masih hidup. Aku juga. Aku yakin Sisi masih hidup. Aku sudah bilang sama Len dan Ali untuk nggak menghentikan pencarian Sisi. Tapi di mana kita bisa menemukan Sisi, Her? Tuhan pasti memberikan jalan pada kita, San. Karena Tuhan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita nggak akan menyerah. Besok saya akan pasang iklan di TV, koran, dan majalah. Barang siapa yang bisa menemukan dan mengembalikan Sisi akan mendapat imbalan yang cukup besar. Heran, Teddy. Uang bulananmu sudah saya kirim. Saya kesini bukan untuk urusan duit kecil, tapi mengenai Sisi. Saya yakin anak itu pasti sudah meninggal. Sorry. Saya tidak bisa berbuat apa-apa sebelum ada buktinya. Paling tidak ada surat dari kepolisian. Aturan siapa? Aturan saya. Dan bukan aturanmu atau dia. Dan ingat, ini adalah kantor saya. Saya berhak mengusir kalian berdua pergi dari sini. Bawa teman Nyonya keluar, atau saya berlakukan surat wasiat itu sekarang. Oh. Jim. Jim. Tenang, oke? Mungkin Bapak ini lagi banyak urusan. Kita akan bisa datang lain kali. Dengar, Teddy. Saya akan datang kembali. Kalau perlu, saya akan bawa tengkorak Sisi supaya kamu puas. Oke? Yuk. Teddy mengancam akan mengumumkan isi surat warisan itu sekarang, Ma. Berarti kita harus nunggu sampai Tobi dewasa. Mama sudah mampus, baru kita miliki harta itu. Bangsat. Kecuali kalau kita bisa memberikan bukti kalau Sisi benar-benar sudah mati. Tobi, ayo tidur. Tobi sedang belajar, Ma. Untuk apa belajar malam-malam? Siang kan bisa. Ayo tidur. Tobi kan belum selesai, Ma. Tidur. Kalau Mama suruh tidur, Tobi harus tidur. Jangan kurang ajar. Gak nurut kayak si Sisi tuh. Kak Sisi baik kok, Ma. Jangan sekali-sekali bicara soal Sisi. Mama gak suka. Sekarang tidur. Tidur. Tutup matanya. Pelan-pelan dong. Anak kamu mana? Udah tidur. Kamar kamu mana? Ya Allah, Allah pasti tahu Kak Sisi anak baik, enggak jahat yang seperti Mama bilang. Ya Allah, lindungilah Kak Sisi. Amin.
masuknya yang bener dong. Nanti Om kasih tanda, ya. Ulangi. Lihat kembangku sekuntum mawar, mekar kelopaknya bagai permata merah merona warnanya segar. Salah lagi ya Om? Ya udah, nggak apa-apa. Lama-lama juga kamu bisa. Om percaya ramalan. Ramalan. Ya. Dulu pernah ada orang meramal. Suatu saat akan terkenal kalau punya anak. Tapi nggak percaya. Boro-boro punya anak. Istri aja nggak punya. Tapi sekarang ketemu kamu. Akan bikin kamu menjadi penyanyi benar. Supaya kamu terkenal. Dan kalau kamu terkenal, juga akan terkenal. Om, jangan minum lagi Om. Kalau Om minum lagi, bagaimana Om bisa melatih saya menyanyi? Benar. Kamu memang benar. Oscar nggak boleh mabuk lagi. Kamu nggak ingat siapa kamu? Di mana rumah kamu? Siapa orang tua kamu? Bagus. Lebih baik kamu tidak ingat apa-apa. Dan sebaiknya kamu hanya ingat kamu anak saya. Sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku.